Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, sekarang kita masuk lagi ke rekomendasi smartphone di akhir tahun 2024. Kita pertama udah bikin soal tablet di bawah 5 juta, kemudian smartphone 1 sampai 2 juta. Oh sorry, smartphone di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta. Nah, sekarang 2 sampai 3 juta. Ingat ya, bukan 2 sampai 3 jutaan, ya kan? Tapi 2 sampai 3 juta pas. Atau tepatnya 2.999.999. Nah, gitu. Dan kali ini isinya harusnya menarik-menarik ya. G99 semua gak sih? Udah ketebak lah ya buat yang suka ngikutin dunia smartphone udah tahu isinya apa aja. Ya. Tapi bukan berarti itu nggak menarik, justru ini menarik banget. Langsung aja kita mulai listnya. Oke. Ya. Untuk di 2 sampai 3 juta pas ya. Awas ya, ada yang ngomong yang ini bagus bang, yang ini aja harganya cuma 3 jutaan kan masuk. Ya gak masuk, kalau 3 jutaan itu gak masuk, 3,1 gak masuk, 3 juta 25 ribu juga gak masuk gitu. Dan kalau ada nyari di bawah 2 juta sudah ada videonya ya. Tapi sebelum kita mulai, disclaimer dulu. Oke, 2 sampai 3 juta. Ini rentang smartphone kelas menengah terjangkau. Menengah terjangkau ya. Ini menengah terjangkau. Udah bisa dibilang menengah lah di sini ya. Ya untuk Indonesia. Ya kalau Indonesia. Kalau buat luar negeri entry level ini entry level hitungannya. Tapi kalau kita bisa dibilang ini menengah terjangkau ya. Kenapa dibilang menengah? Karena kemampuannya udah mid sebetulnya di sini. Udah masuk dalam, udah bisa dibilang mid lah. Udah bisa macem-macem gitu. Terus kalau yang diharapkan di sini apa di aja? kelas harga segini kita udah ngarep performanya kenceng. Kalau di bawah 2 juta kemarin kan kita masih toleransi kalau ada prosesornya agak kurang kenceng, masih oke lah kita browsing doang, WA doang masih oke. Tapi di kelas harga segini kita udah ngarep yang kenceng. Paling enggak penggunaan 2 tahun masih bisa lah. Ya kalau kata Chris sebetulnya kan terjemahannya paling enggak Genshin Impact jalan lah. Paling enggak bisa. boleh. Itu salah satu penjelasan yang cukup bagus juga. Sederhana gitu langsung. Ya. Oke, itu jalan. Iya benar. Berarti ZZZ udah pasti jalan. Oh gitu jalan. Pasti jalan. Terus juga RAM minimum 6 GB. Wah kejam. Ya harus. Yang di bawah 2 aja ada ngasih 8 kok. Oke, terus juga ini storage-nya harapan kami sudah UFS semua di sini. Loh berarti nggak ada. Oh iya oke. Ya gitu lah. Dan minimum 128. Kita udah nggak bisa rekomen 64 lagi lah di sini 128. Oke, sedikit soal UFS. Ini kebanyakan pakai UFS 2.2 kan ya? Iya lagi 99 semua. Iya kan, UFS 2.2 yang paling bawahnya yang sekarang ya. Nah ini menarik nih buat yang belum tahu, UFS 2.2 ini juga sudah menjanjikan dari awalnya bahwa performance-nya nggak turun. Ya. Ini yang beda antara eMMC sama UFS. Salah satu yang beda adalah di UFS spesifik untuk dari 2.1 atau 2.2, tapi jelas 2.2 udah termasuk gitu ya. Performance-nya itu tidak menurun seiring dengan waktu. Gitu, teoritis begitu. Jadi harusnya udah enak buat dipakai jangka panjang. Kemudian apa lagi nih? Lalu layarnya kita ngarep udah di atas 60 Hz sih. Oke. IPS sih belum terlalu masalah buat kita, masih oke aja kalau ada di kelas harga ini. Malah jadi kelebihan lagi. Iya. Iya kalau sering kena matahari ya masih mending pakai IPS. Terus juga di kelas harga segini kita udah ngarep kamera yang memadai lah untuk foto dan juga video. Oke. Dan juga untuk 5G kalau ada bagus, kalau 4G nggak apa-apa. Oke, 5G kalau ada udah hampir pasti masuk gitu ya. Kalau 4G ya udah kalau kencang selama dia punya kelebihan lain, oke, fine. Gitu. Lagian G99 kan. Oke, kita mulai G99 pertama. Tapi sebelum mulai nanti di dalam video ini setiap kali kita bahas satu tipe smartphone nanti ada linknya. Oh iya. Ada linknya nanti bisa lihat aja langsung linknya. Kita taruh di situ untuk memudahkan kalian kalau kalian mau nyari. Ketimbang kalian nyari di mana linknya gitu, taruh dalam deskripsi ntar bingung, pusing, mesti scroll. Bukan di deskripsi. Ya. Bukan deskripsi tapi ada di video ini juga langsung ada ya. Yes. Semoga nggak hilang linknya tapi harusnya ada. Oke, kita mulai dari G99 pertama. Ini kita urutin dari harga terendah sampai tertinggi ya. Oke. Ini ada Tecno Spark 20 Pro Plus.
NFC. Oke. Perasaan waktu itu gue review kagak ada NFC-nya namanya, cuman ya itu. Waktu itu kan sempet kita di video sebelumnya gue bilang nama-nama produknya lagi ditambahin NFC nih. Oh gitu. Untuk membedakan mana yang punya NFC, mana yang Iya, tidak. Oke. Karena di bawah 2 juta banyak yang nggak punya NFC. Ya, Mungkin biar ngebedain gitu ya. Dan ini 2,2 juta, mepet banget sama yang kemarin. ya, dan ini 8256. Wow, Nice. bayangkan 2,2 udah 8256. Oke. SoC jelas Helio Ya udah ya, G99 dari tadi dibilangin. dan ini pakai layar AMOLED. Oke, AMOLED. 2,2 juta sudah AMOLED Full HD Plus 6,78 inci, baterainya 5000 mAh, charging 33 watt. Nah, ini kamera utama juga mantap, 108 megapiksel dan selfie-nya 32 megapiksel. Oke. Hal yang perlu diperhatikan, masih 4G. Ini setiap kali G99 tersebut akan ada nih masih 4G. Iya. Jangan gak usah ngulang, pokoknya G99 4G gitu ya. Terus Terus juga kameranya masih single kamera dan walaupun kelihatan lebih dari satu kamera ya, sisanya bonus. tapi paling nggak dapat bonusan. Iya, paling ada bonusan. Dan yang gue seneng kameranya bagus. Bagus ya. Satu single kamera tapi hasilnya bagus. Yang 50 megapikselnya itu bagus. 108 ini, 108 sama 32. Oh, 108 nih bukan 50 ya? 108. Oh, nice. Terus. Hal yang perlu diperhatikan berikutnya itu update OS. Belum ada kejelasan dan tidak ada headphone jack. Nggak ada headphone jack. Nggak ada. Ini udah ala flagship ya. Udah gaya-gaya flagship nih. Gaya-gaya nggak ada headphone flagship, jack. Tapi ya. ada alasannya itu. Oke. Dan itu adalah nilai jual utamanya di mana dia pakai body curve. Oke, body curve. Layarnya tipis. body tipis dan ringan, layarnya melengkung. Oke. Layar lengkung di kelas harga segini. Jadi Bentuknya juga udah ini ya, udah kayak kelas atas gitu ya. Tipis, ringan, membuat kalian yang nggak suka HP berat-berat ini 2,2 juta. 2,2 Udah juta dapet. ya. Terus juga itu layar AMOLED 120 Hz. Fingerprint scannernya in display. Aduh, in display fingerprint scanner. Yes. Ini bisa terjadi karena dia pakai AMOLED. Ya, Ya, karena AMOLED kan tipis jadi bisa pasang di situ. Oke. 2,2 juta. Tapi 2,2 jutanya yang bikin geleng-geleng pala masih sih. nggak habis pikir gue. Udah gitu kameranya juga nggak selesai sampai situ. Foto-fotonya bagus dan kelebihan unik yang jarang ada di smartphone lain adalah dia memberikan perekaman video 1080p 60 fps depan belakang. Depan belakang. Depan belakang. 2K-nya juga. 2K-nya juga ada. Oke. Itu yang 2K jarang loh, depan belakang. Mungkin yang kemarin-kemarin tuh masih ada yang kamera utamanya doang. Kalau ini kamera depannya juga dapet. Oke. Jadi buat kalian mungkin mau vlogging TikTok gitu atau bikin video presentasi atau apa, lucu nih pakai ini nih. Oke, 60 fps. 60 fps. Stereo speaker Oke, stereo speaker. Terus masih dapat screen protector. dia pakai Curve. Curve. Nggak salah dengar loh. Curve. Tempered dong. Tempered ya. Kok bisa? Biasanya mahal-mahal loh tempered glass curve. Ada IP rating dan NFC. IP53. Ya Oh, oke lah ya. ya, IP53. Karena hujan-hujan tipis-tipis masih oke. NFC ada. Paket lengkap. Paket lengkap. Harga murah, paketnya lengkap. Tadinya ini 2,7 seingat gua. Ini Oh. udah turun harga jadi 2,2 jutaan. Ditunggu beberapa bulan lagi dia masuk ke dalam kategori 1-2 kayaknya. Bentar lagi AMOLED di bawah 2 juta. Menyenangkan ya teknologi. Terima kasih Transcend Group. Next. Oke, G99 berikutnya. Ya jangan bosen. Intinya ini Oke. tetap SoC yang layak Enggak, kok. sebenarnya nggak ada masalah. Ini SoC tidak jelek sama sekali. Iya. Sama sekali nggak Nggak. jelek. Kita ketawa-ketawa karena kok banyak banget yang make. Banyak banget yang pakai. Tapi sebetulnya tidak ada yang salah dengan G99. Yang penting dapat apa? Ya, yang penting dapat Selain apa. G99 dapat apa di HP-nya ini? Hmm. Nah, ini apa nih yang satu nih? Selanjutnya ada Infinix Note 40. Wow. Wow. Udah turun berapa juta nih? Ini harganya Ini Note ya? Note ya, Note 40. Ya, ini Note. Note itu berarti sebetulnya levelnya itu agak tinggi harusnya. Ya. Dan ini kan Note 40 ada beberapa macam tipe. Yang kita rekomend di sini Note 40 yang basic, Yang polosnya. yang oke. polosnya. Ini 8256 di harga 2,2 jutaan juga. Lagi. Oke. Amazing bukan? SoC Helio G99, layarnya Full HD Plus AMOLED 120 Hz. Baterai 5000 mAh dan Oke. ini kelebihannya dibanding Tekno tadi adalah chargingnya 45 watt dan kenceng. 45, ya kencang 45 watt ya. Nggak nyampe sejam udah penuh lah, ini 50 menit kurang bahkan. Dan yang wireless charging 15 watt. Kamera utama 108 megapiksel, Pusing 2 jutaan dapat beginian. selfie 32 itu spesifikasinya. Dan Oke. yang perlu dipertimbangkan pertama Masih 4G, masih lanjut. 4G.
Sama kan? Ya sama. Single kamera plus bonus. Bang, tapi nggak ada ultra wide-nya bang. Iya, 2,2. Wajar. Dan ini sayangnya udah nggak ada headphone jack. Ya, sama kayak yang tadi juga. Ya, kalau tadi kan masih bisa dibelain karena tipis. Iya, kalau ini dia agak tebel sih sebetulnya. Bodi agak tebel, cuman emang nggak ada headphone jack. Iya, harus tebel karena ada wireless charging. Ada wireless charging. Iya kan, itu kan numpuk di belakang gitu Yes. soalnya wireless chargingnya. Terus juga belum ada micro SD tapi udah 256, udah oke lah. Ya udahlah 256 udah fine. Ini kita pilih karena kelebihannya wireless charging. Wireless charging udah lengkap, dia punya wireless charging pula ya. Dan gak cuma wireless charging, wireless chargernya dikasih. Oh iya betul, dalam paket penjualan ada wireless chargernya. Jadi bentuk udah oke gitu ya. Terus tiba-tiba duduk terus taruh doang. Bukan nyolok begini, enggak nyolok, taruh doang. Set, itu keren. Oh iya, dapat bonus power bank juga pas penjualan ya. Itu Nggak rugi ya? nggak rugi ya? Lah, kalau power banknya dibuang dia masuk di bawah 2 juta loh. Kok bisa ya? Ya pokoknya Iya. gitu lah. Terus kelebihan lainnya ya charging kabelnya super kenceng, daya tahan baterainya masuknya lumayan oke. Oke. Dan ini perekaman video juga bagus, 80p 60 fps depan belakang juga bisa, dan 2K 30 juga bisa. Stereo speaker Oh. ada embel-embel by JBL-nya. By JBL, oke. Terus juga layarnya keren, AMOLED 120 Hz. Dan gak cuma layar AMOLED 120 Hz, bezelnya simetris. Penting itu. Lu banget itu. Iya. Iya. Chris Maksudnya approve. 2,2 Simetris. juta bro, layarnya udah bisa kayak begini, amazing gue bilang gitu. Jadi nggak ada alasan harusnya brand lain pakai bezel tebel-tebel gitu. Tapi layarnya nggak lengkung. Ada tracing group juga. Ambil yang tadi Iya, kalau ambil mau yang yang tadi. lengkung, ya kan? Terus juga apa namanya ada jaminan update OS kalau yang di Note ini. Oke. 2 tahun 2 lumayan lah. tahun. Ada NFC, IP rating, IP54 ini. IP54. IP54 itu bedanya sama IP53. Kalau IP54 tuh janjinya kena air dari segala penjuru bisa. Yes. Kena hujan lah ya. Mm-mm. Ya, bukan ini ya, bukan dicemplungin tapi ya paling nggak kalau hujan nggak takut lah. Ya, apalagi ya video ini dibuat menjelang musim hujan. Jadi cocok lah ini IP rating. Iya. Dan juga mungkin desain layar flat ini buat sebagian orang jadi kelebihan tersendiri juga gitu. Ya Nah, buat mungkin yang suka layar flat. buat layar flat ya ini opsinya. Layar curve. Secara fungsi lebih enak layar flat. Iya. Secara tampilan memang layar curve-nya Lebih keren. cantik. Iya, lebih cantik. Dan dipegang juga kalau curve tuh lebih enak gitu. Kayaknya kecil ya, kayak tipis gitu. Kalau ini dipegang masih agak kerasa tebal kalau dibandingin sama yang tadi. Iya. Cuman ya gitu. Kalau butuhnya layar curve ada opsinya. Ada. Mau yang layar flat ada opsinya. juga. Jadi ini all rounder juga. Ini all rounder. Oke. G99 berikutnya. Dan berikutnya ada dari ada Teknopova 6 NFC. Ini singkat gue juga Teknopova 6 doang kok namanya kok jadi ada NFC semua ya. Ya pokoknya gitulah. Di judul produk di halaman produknya itu di e-commerce pada tambahin NFC. Oke, sebelum mulai Tekno, make up your mind. Sebetulnya maunya Pova 6 apa Spark di harga segini? Nah. Waduh, kendala mereka juga tuh. Berantem Masalah sama- tiring itu agak sedikit membingungkan memang. Iya. Tapi udahlah, yang penting harganya masuk. Oke, masuk. Kok Desain sih kayaknya. Mm-mm. ya, tapi ya sudah lah nggak apa. Nah, kelebihannya apa di sini? Kelebihannya dia pakai Hello G99 kelebihan ya, Ya, tetap ya. itu kelebihan sebenarnya sih, tetap kelebihan. Kelebihan banyak yang make maksudnya. Oke, untuk spek layarnya itu AMOLED 120 Hz Full HD+. Ha-ha. Nah, ini baterainya gede 6000 mAh dan Wih, chargingnya 70 watt. Widih. Yoi. Dan ini kamera utama 108 megapiksel, kamera selfie 32 megapiksel. Kan, tuh. Oke. Kok kayak mirip-mirip ya speknya ya. Mirip-mirip. Kelihatan kan kalau belanjanya satu grup ya. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan pertama masih single kamera aja, belum ada ultra wide dan masih Sama 4G. yang tadi juga begitu. Sama kan, masih. Iya. 4G juga masih, iya. Udah itu doang yang bisa dipertimbangin. Iya, kelebihannya Layar AMOLED, AMOLED. 40 Hz. Terus in-display fingerprint. again in display fingerprint. Dan oke. dari opsi-opsi yang di sini ini salah satu yang baterainya gede, 6000 mAh. Ya, ya. Terus juga perekaman videonya juga mirip, sama bagusnya. Bisa Full HD 60 juga. Terus ada NFC dan di sini masih ada audio jack. Ah. Nah kan, pusing-pusing deh loh. Pusing. Ini kayak yang nonton ya, maju mundur ntar lihat. Tadi gue butuh yang mana ya? Iya. Gue butuh yang mana ya gitu. Yang tadi nggak ada, Iya, catat. yang tadi nggak ada headphone jacknya. Nah yang ini ada. Nih, ini ada nih Ya headphone kan? jacknya nih. NFC ada. NFC ada. Terus Iya, FM ada radio. FM radio ya dan kan? bahkan di sini menarik ada infrared blaster
Oke. Kalian yang pada bilang katanya kalau Xiaomi nggak mau karena nggak ada infrared blasternya, ini ada infrared blasternya. Terus juga janji update OS ada 2 tahun. Dan ini salah satu yang menarik, dia SIM tray-nya triple slot. Beberapa yang kita rekomendasi tadi ada emang masih dual SIM aja sih, jadi nggak ada slot micro SD-nya. Kalau yang ini masih. Tapi IP53 nggak apa-apa. Ya tadi IP54 ya. Iya, ini IP53. Tapi nggak apa-apa. Yang penting always menyala. Itu penting banget. Penting ya. Tagline itu. Tagline ya. Always menyala ya. Always menyala. Next, G99 berikutnya. Enggak. Oh, bukan. Kita melipir. Kita geser ke SoC yang lain gitu. Datang dari Samsung. Grupnya beda. Beda grup. Akhirnya berganti grup lagi. Samsung ya. Ini ada grup-grupan nih sendirian nih kalau Samsung nih. Samsung Galaxy M15 5G. Itu 6128 di harga 2,4 jutaan saat video ini dibuat. SoC-nya 6100 plus Dimensity. Dimensity ini udah bukan G99, ini Dimensity ya. Jadi teoritis lebih baik karena kalau Dimensity udah 5G. Yes. Semua Dimensity itu 5G ya. Terus baterai di 6000 mAh. Gede. Dan ini gede, chargingnya 25 watt. Dan ini layarnya 6,5 inci Full HD Plus. Dan ini AMOLED loh. AMOLED Samsung di bawah 3 juta. Dan ini 90 Hz. Yang ada bilang Samsung pelit nih agak keterlaluan di sini. Nah, ini menarik di kameranya nih. Kamera utama. Nah, iya kan? Ini. Kamera pusing dah lo. Ini kamera utamanya 50 megapiksel dan dia masih punya ultrawide 5 megapiksel. Selfie-nya 13 megapiksel. Iya, tapi ingat ini kamera Samsung ya. Oke, kita mulai untuk hal yang perlu diperhatikan dulu deh. Tidak ada chargernya. Sekali lagi dong. Kan tadi tidak ada chargernya. Tidak ada chargernya. Harus banget. Ya, tapi on that note kalian harus lihat juga apakah yang menjual itu akan menjual dipaketin dengan charger. Betul. Karena sering terjadi ada paketan sama charger gitu. Kalau resminya dalam paketnya sih nggak ada, dalam kotaknya tuh nggak ada. Tapi suka dipaketin. Terus apa lagi? Nah, ini yang lucu sih. Nggak ngerti gue sama Samsung nih. Untuk perekaman videonya mentok cuma 1080p 30 fps aja. Oh, karena M series. Ya, tapi kan level ini waktu itu harga 3 jutaan lebih sih kan. Iya, udah turun harga, makanya masuk ke sini. Lah yang A06 dikasih 60 fps, ini kagak dikasih. Karena itu A. Iya sih. Ini M ya kan. Teoritis M itu biasanya fokusnya di online. Nah, kalau A itu fokusnya ada di mana-mana. Jadi ini seri sampingannya lah ini. Soalnya ya harapan gue di kelas 2 juta 60 fps sudah normal lah harusnya gitu. Kalian kan lihat kan tadi dari HP-HP Transsion tuh udah pada nggak pelit ngasih 1080p 60. Samsung doang nih masih nih. Iya. Semoga ya kedepannya bisa lah. Terus desain. Seperti biasa. Ya, nih. Bezelnya kesukaan Chris nih. Wah, itu yang gue komplain duluan pokoknya. Cuma gini, gue pernah nanya sebetulnya sama Samsung, kenapa sih ada di bagian bawah tuh bezelnya tuh tebel-tebel? Selain diferensiasi ya? Iya, selain diferensiasi. Katanya mereka belum pede ngasih bezel tipis di harga yang terjangkau. Karena konstruksi. Iya. Takut jatuh, gampang pecah gitu. Iya, gampang berpengaruh ke layar gitu. Itu katanya begitu ya. Masuk akal. Ya, jadi setiap perusahaan akan punya alasannya masing-masing untuk memilih desainnya masing-masing. Gitu. Tinggal masalah kalian aja cocok apa enggak cocok. Udah gitu aja. Ini masih pakai notch ya. Betul. Nggak ada punch hole di sini. Terus RAM-nya ini minimum requirement kita banget 6 GB. 6 GB bisa masih masuk lah gitu. Masih masuk. Tapi yang lain udah 8 Yang lain udah 8. Daya tahan baterai jadi nilai jual utama sini. Iya, ini power management gila sih kalau Samsung sih, power managementnya, daya tahan baterai bagus. Terus tadi apalagi kamera ultrawide. Satu-satunya mungkin yang ada ultrawide di sini. Iya. Layar AMOLED. Pastinya by Samsung layar AMOLED-nya. Ya iyalah. Yang tadi G99 pada 4G, ini udah 5G. Nah, ini udah 5G akhirnya. Terus ini yang jadi kelebihannya Samsung ya, One UI. Iya, One UI. Dengan segala fiturnya. Iya, One UI bener ya. Bukan One UI yang dipangkas-pangkas, ini One UI yang full version di sini. Update OS otomatis panjang. Yes. Karena ini Samsung, audio jack masih ada juga kan? Iya, audio jack masih ada dan NFC juga masih ada. Jadi termasuk lengkap juga. Cuman memang mungkin kayak ada beberapa detail-detail yang perlu kalian perhatikan aja tadi. Iya. Terus terang ini masuk salah satu yang paling penting, salah dua dah yang paling penting. Yang pertama itu adalah baterai. Terus kedua One UI. Dua itu udah alasan kuat sih. Itu alasan kuat sekali sih. Sementara yang asal yang lainnya udah cukup lengkap ya udah gitu.
Tinggal masalah chargernya dapat apa enggak ntar. Gampang itu. Ya bisa carilah itu gampang. Gue jawab Samsung ada perlawanan, gue demen nih. Iya di bawah 2 juta ada perlawanan, di sini juga ada perlawanan lagi Itu. gitu kan. Gue juga kurang setuju kalau semuanya dikuasain Transsion Group. Gue pengen ada perlawanan dari brand lain juga gitu. Nice job Samsung. Ya, Baru dia ngomong. Ya, setelah Samsung next G99 berikutnya. Baru dia ngomong. bukan. Next Ini apa Transsion nih? Group lagi. Infinix Hot 50 Pro Plus. Hot 50 Pro Plus. Wih, Hot Ini 50 Pro Plus. belum lama kita review ini ya. Ya. Ini 8256 di harga 2,5 jutaan. Helio G100. Oh beda, bukan G99. Walaupun performanya sama. Ya gitulah. Terus juga layarnya Full HD Plus AMOLED 120 Hz, Iya. baterainya 5000 mAh, charger 33, kamera utama 50 megapiksel dan selfie 13. Oke. Untuk hal yang perlu diperhatikan. Kita ada review juga nih. Jadi hal perlu diperhatikannya agak panjang nih jadinya nih. Iya. Karena udah di review jadi kita lebih tahu banyak lah itu. Iya. Pertama itu suhunya. Iya. Kalau dipakai gaming berat ya lumayan, Iya, iya. lumayan tinggi. Tipis ya tapi ya. Ya sudah ya, wajar lah karena dia tipis ya. Terus. Terus juga haptic feedbacknya agak kurang oke. Padahal di 2 jutaan lain Infinix tuh udah pada ngasih bagus-bagus. Minimal Z-axis linear motor, cuma di sini Nggak masuk kali Pak. mungkin motornya nggak masuk ke bodinya. Nggak masuk kali. Terus juga ada beberapa keterbatasan teknis di kameranya seperti misalnya ya contohnya IIS bisa copot pas masuk galeri. Itu detailnya cek di review aja. Oke, cek reviewnya aja langsung. Terus juga nggak ada headphone jack. Terus juga masih 4G. Masih 4G. Ya iyalah G100 masa G kon. Ada nanya G100 5G nggak? Ya enggak, itu G99. Oke, dari hal yang kita suka apa? Bodinya ini termasuk yang paling tipis kali ya. Dan Ini paling ringan. paling ringan. Tebalnya hanya 6,8, bobotnya cuma 168 apa ya kalau nggak salah tuh. Ya standar tebel itu 7. normal di enggak normal di 8. Normal 8. 8 ke bawah itu. Technospark ini 7,6. Ya 7,6. Ini 6,8 lebih tipis lagi. Karena Spark itu rasanya udah tipis. Ini tipis banget. Lebih tipis lagi. Ini tipis banget. Ingat ini harganya 2 sampai 3 juta ya. Iya. Luar biasa. Buat yang gak suka HP berat-berat, ini enteng Parah. Enteng parah. Wah. Terus apa lagi? Layarnya curve, Curve. AMOLED 120 Hz, dual speaker. Tuh masih masuk, dua speaker masih bagus. Ya. Oke. Kameranya sih masih terhitung oke lah. Oke. Terus tuh nggak pelit frame rate, masih bisa dapat Full HD 60 di perekaman videonya. Terus in-display fingerprint scanner, IP54 dan NFC. Dia juga salah satu paket lengkap juga. IP54. IP54. Kan IP54 di sini. Tadi ada itu IP53. Nah, ini IP54, NFC ada lengkap tipis. Kelebihan utamanya memang kalau buat gue tuh tipis dan ringannya itu loh. Belum ada lawan ini. Belum ada lawan buat tipis dan ringan. Bahkan kita naik sampai ke berapa belas juta juga nggak nemu. Iya. Gitu. Ini tipis dan ringan. Jadi kalau nyari tipis dan ringan ya ini udah gitu aja sih. cakep. Cakep. Next, ada apa lagi? G99 lagi? Enggak ada. Oh enggak ya. Untungnya enggak yang ini. Oke, ini siapa nih? Datang dari Redmi. Xiaomi. Grup Xiaomi. Akhirnya ada grup Xiaomi. Iya. Ini namanya bukan Xiaomi Redmi ya, namanya Redmi. Redmi. Ini adalah Redmi Note 13 5G. 8256 ya kalau saya. Ya 8256 di 2,7 jutaan. 2,7 jutaan. Agak tinggi ya. Sebenarnya agak lucu ya di sini. Kalau Transsion lebih murah daripada Redmi, oke. Tapi tadi ada Samsung lebih murah daripada Redmi. Oh iya juga ya. Ada Samsung lebih murah daripada Redmi. Tuh kan. Berarti apa kelebihannya? Mari kita lihat. Mari kita lihat. Yang pertama tuh speknya dulu deh. SoC-nya Dimensity 6080, layarnya 6,67 inci, Full HD Plus AMOLED 120 Hz. Oke. Baterainya 5000 mAh, charging 33, kamera lah. utama 108 megapiksel. Oh, yang ini masih ada ultra wide-nya. Dan 8 megapiksel. Dan 8 megapiksel. Ini lebih oke dari Samsung nih. Tadi kan 5 tuh. Terus selfie-nya 16 megapiksel. Oke. Ternyata masih ada ultra wide di kelas harga Masih segini. ada. Cakep. Udah nemu 2 nih. Udah nemu 2 nih. Iya, yang jelas bukan Transsion. Harus bukan Transsion kayaknya kalau untuk dapat segitu. Terus hal yang perlu diperhatikan Hal yang perlu diperhatikan nih. Gue juga gak ngerti sih kenapa Redmi ya. Kok perekaman videonya cuma Full HD 30 ya? Iya, kadang ngikut yang M15 tadi. Waduh, jangan ikutin yang itu dong. Ikutin yang Transsion nih. Depan belakang Full HD 60 itu harapan gue sih, minimal standar 2 jutaan gitu. Terus juga single speaker, kualitas juga biasa aja. Terus juga udah itu hal yang perlu diperhatikan. Nggak terlalu banyak. Ini oke kok barangnya. Terus
yang menarik. Layarnya AMOLED 120 Hz ya. 120 Hz, sudah 5G. 5G, Yes. itu penting. Berarti SoC-nya Udah- 5G, berarti SoC-nya ketemu udah ya. modern, ya. Samsung 1, Redmi 1. Iya. Terus, Ada kamera ultra wide, IP54, ya. masih ada audio jack, infrared blaster. Ya ada. haruslah kalau itu. Yes. Dan kalau sama Samsung ini bezelnya lebih tipis lah, lebih modern. Oke. Habis itu NFC juga ada. Jadi lumayan lengkap lah. Ini lengkap. Ini paket all rounder. Buat yang bilang, wah saya nggak mau pakai Transsion. Nah, ada juga nih. Yes. Ada Redmi Note 13 5G. Buat para Mi fans, silahkan loh. Lanjut berikutnya. Kita dari tadi nggak ada Snapdragon ya. Akhirnya ini ada. Abis ini ada. Ini ada. Apa nih? Datang dari iQOO. Oke. Ini adalah iQOO Z9X. Z9X. Ini RAM 8 GB, storage 128 GB dengan harga di 2,7 jutaan. Oke, Snapdragon 6 Gen 1. Yes. 6 Gen 1. Oke. Kalau ada yang mau tahu performa seperti apa, nonton reviewnya. Ya, layarnya Full HD plus 120 Hz, 6,72 inci, baterainya juga badak ini 6000 mAh. Ini termasuk yang badak nih baterai ini. Charging 44 watt. Ya, dan dapat charger masih ya. Bener-bener masih dapat charger. Iya, dapat charger. Kamera utama 50 megapiksel dan selfie 8 megapiksel. Oke. Hal yang perlu diperhatikan ya kameranya lah. Oh, kameranya kenapa kameranya? Single kamera aja, belum ada ultra wide. Oke, single kamera. Terus Plus juga bonus masih dapat dong. Ya bonusnya ada. Bonus buat cantik-cantik. Ya buat cantik-cantik aja. Sama ini sih karena kita udah review itu ada masalah ya. sempat ada masalah spesifik di bagian kamera. Enggak ini sih gara-gara yang review Ihsana aja sih sebetulnya. Yang review Ihsan ya. Dan sayangnya unitnya sudah pulang, jadi kita tidak bisa cross check lagi. Karena seiring perbaikan update software kemarin, itu bisa membaik. Jadi membaik. Memang. Jadi kemarin problem itu kalau lagi merekam video bisa patah-patah kalau lagi ngerekam orang. Itu sih. Tapi itu spesifik kalau kondisinya panas, pakai kamera utama, yes. Ya kan? Terus tiba-tiba ngedeteksi muka orang. Ya, bisa nge-freeze. Bisa nge-freeze, bukan patah-patah, dia nge-freeze gambarnya. Iya. Nge-freeze. Gambarnya nge-freeze, suara jalan. Tapi seiring dengan update software itu berkurang jauh. Betul. Berkurang jauh. Hanya Ihsan yang akhirnya berhasil menemukan. Yeah. Kalau di awal kita semua bisa nemu. Tapi sekarang udah enggak. Harusnya kalau udah ada update lagi mungkin lebih baik lagi gitu. Tangan Ihsan ajaib tuh. Iya. Nemu aja loh, luar biasa. Nemu aja. Tapi tetap aja itu tidak mengurangi bahwa yang satu ini tetap bisa dianggap sebagai salah satu yang kita sarankan. Yes. Oke. Masih ada yang perlu perhatikan atau lagi lah paling itu haptic feedbacknya. Untuk lah harga segini belum semantap yang dikasih Transsion Group lah. Transsion Group tuh kayak udah paketan itu haptic feedbacknya bagus-bagus. Belinya gelondongan soalnya. Belinya gelondongan. Oke, untuk kelebihannya. Ini performanya terbilang cukup kencang. Ya, 6 Gen 1. 6 Gen 1. Snapdragon. Betul. Iya. Dan otomatis sudah 5G juga. Ya, karena 6 Gen 1 otomatis 5G ya. Layar 120 Hz juga tadi kan. Daya tahan baterai ini badak nih. Badak juga. Ini badak nih ya. Terus juga ini khas keluarganya Vivo nih. Keluarga Vivo ya. tuh ada kebiasaan baterai tuh badak-badak semua tuh sekarang ya. Wow. Ya, terus body tipis, baterai besar, lagi-lagi khas keluarganya Vivo nih. Yes. Body tipis, baterai gede. Jadi jangan mengira bahwa karena baterai tadi 6.000 ini otomatis tebel. Ya. Enggak, yang ini enggak. Ini tipis. Terus apa lagi tuh? Stereo speaker, NFC multifunction. Ya kan konsisten kan stereo speaker kan? Yes. Bener juga ya. Konsisten. Bener juga. Nice. Ya, terus juga NFC multifunction, IP64 ya kan. Tetap ya, walaupun IP64 6-nya berarti debu tidak bisa masuk, tapi 4-nya itu yang terkait dengan air. Jadi tetap jangan dicemplungin ke dalam air. Yes. Terus masih ada audio jack. Audio jack. 5G jelas. 5G jelas. Ya. Oke, jadi kurang lebih itu ya yang kita rekomendasikan sebagai rekomendasi utama. Yes. Banyak loh. Banyak banget. Dan kalau kalian bilang G99 lagi, ya memang banyak G99-nya, tapi enggak semuanya G99 kan. Yeah. Ya kan, ada G100 juga. Ada Iya, ada G99 5G juga. Ada G99 5G juga ya. Enggak lah, itu nggak ada G99 5G, cuman performanya emang agak mirip dengan G99, tapi dia 5G yang tadi itu ya. Oke, ada nggak yang masuk dalam honorable mention? Jadi ada. Yang apa ya, bisa layak untuk diperhatikan juga. Ya, yang pertama itu ada Tecno Pova 5 Pro 5G. Oke. Ini buat yang nyari 5G dengan harga terjangkau karena harganya cuma 2,4 jutaan. Dan ini untuk 8256. Oke, 8256 5G ya kan? Iya, dan ini juta. termasuk yang murah karena 2,4 juta. Tadi kan kita lihat handphone 5G itu ada Redmi, Samsung,
Itu kan harganya di 2,7 juta ke atas semua Iya, itu. heeh. iQOO juga di atas 2,7. Iya. Ini termasuk yang murah. Karena udah pakai Dimensity 6080 Iya. 5G kan. Layarnya Full HD plus 120 Hz, baterai 5000 mAh, charging kencang juga 68 watt. Iya. Kamera utama 50 megapiksel dan selfie 16 megapiksel. Iya, nggak ada ultrawide ya. Nggak ada ultrawide. Hal yang perlu perhatikan ya, ini udah berumur. Oh, udah lebih dari 1 tahun. Udah setahun dia. Kok masih ada stoknya? Masih ada. Harganya turun, makanya jadi menarik. Oh, oke. Perlu bisa dipertimbangkan lah. Terus juga kameranya cuma single. Ya, oke. Kayaknya Transsion belum ada yang ultrawide ya. Belum. Tolong ya. Tolong Transsion tambahin Next year, ultrawide lah. next year kita harap ada ultrawide. Bonusnya nggak usah dikasih 3 biji ekstra, tapi 1 aja ultrawide. Ultrawide yang bagus juga, jangan beres. yang beres. Ya. Habis itu daya tahan baterainya juga belum yang oke-oke banget. Ya. Dan karena barang tahun lalu dia start dari Android 13 dan janji update belum jelas. Belum jelas ya. Dan juga bodinya tebal dan berat untuk baterai 5000 mAh. Ya, karena kelebihan yang diutamakan di sini adalah dia udah 5G dengan harga murah. 5G dengan harga murah. Ya. Walaupun di bawah 2 juta juga ada 5G. Tapi seenggaknya kan kelengkapannya lebih baik di sini. Ya, kalau kelengkapan lebih lengkap di sini jelas. Kalau banding sama P55 kemarin kan banyaknya dipangkas. Kalau Iya. di sini paling enggak masih memenuhi lah, masih lengkap, masih lebih masih cukup lengkap. ya. Contohnya LED 120 ya kan. speaker stereo, masih ada audio jack. Ya. Terus juga perekaman videonya lumayan oke, bisa 1080p 60 dan 2K 30, SIM tray triple slot, charging kenceng, NFC dan RGB lighting. Oke. Ya gitulah. Terus ada lagi nggak? Selanjutnya, harus ini yang terakhir sih. Oke. Ada Ini last but not least ya. Ya. Karena sebetulnya kita agak bingung masuk atau enggak. Soalnya ini salah satu yang paling menarik. Cuman mungkin dia kurang pasnya karena ini apa ya? terlalu niche dan spesifik menurut gue. Spesifik sekali. Spesifik sekali. Jadi kita nggak bisa masukin ke dalam yang utama tadi. Ini spesifik banget karena ini spesifiknya buat gaming. Yes, Dan bolehlah kita bilang ini HP gaming 2 jutaan. betul. Kalau ada yang mau dibilang HP gaming 2 jutaan ya ini harusnya. Datang dari Nubia. Nah, Ini adalah Nubia Neo 2 5G. Neo 2 5G. Neo 2 5G. Ini 8256 kita temu di harga 2,8 jutaan. Itu. Masih di bawah 3 juta kan? Ya. SoC? Unisoc T820. Nah, ini Jadi- kalau kepalanya 8 nih udah spesial Ya. nih, udah lebih kencang. Kalau di atas yang kepala 6 ya berarti ya. Terus layarnya 6,72 inci, Full HD plus 120 Hz, dan yang ini masih IPS, belum AMOLED. Oke. Dan ini baterainya 6000 mAh, gede, charging 33 watt, Ya. kamera utama 50 megapiksel dan selfie 16 megapiksel. Oke. Hal yang perlu diperhatikan, walaupun ini keluaran tahun 2024, Androidnya masih start dari 13. Masih oke lah. Masih oke lah. Kalau di Android 12 atau Android 11 tuh ya oke gue pusing tuh. 13 masih oke lah. Terus juga ya kameranya jangan terlalu ngarep banyak lah di kameranya. Gue Ada 2 kan tuh? Ada, cuman ya Bentukannya 2, karena- tapi yang itu cuma 1 ya. iya. Dan karena udah kita review juga hasilnya ya Ya. bisa kalian cek sendiri lah di Ya, reviewnya. cek sendiri. Terus juga nggak ada slot micro SD, nggak ada audio jack. Ya. Padahal ini HP gaming, jadi mesti pakai adapter. Ya. Terus suhu bisa agak tinggi saat lagi main game berat, Ya karena kenceng. karena kencang. Ya karena kenceng. Dan kenapa ini masuk ke honorable mention? Hal yang unik yang nggak dimiliki smartphone lain di kelasnya adalah shoulder trigger. Yang di telunjuk, buat yang telunjuk, tombol buat ditelunjuk. Spesifik banget itu kalau mau ngaku-ngaku smartphone gaming tuh salah satunya tuh kalau ada itu tuh ya udah Iya. gaming banget. Desainnya juga gaming Kalau banget di sih. HP lain kan kalian mesti beli aksesoris terpisah tuh, kayak tombol-tombol triggernya yang ini. Ini udah built-in. Udah built in. Singkat gue nih punya kayak gini, ROG tuh itu juga. ROG. Iya, harus jam punya. ROG 9 juta, ini 2 jutaan. Terus ini layarnya 120 Hz. Ada beberapa game yang udah bisa jalan 120 FPS. Berarti diurusin, ya Nah, kan? itu. Secara software juga diurusin. Dan performanya juga termasuk yang memang kenceng walaupun Unisoc. Iya, Jadi iya, kalau iya. tadi kan isinya G99, G99, G99. Ya, Ini performa T6 sekian kan, kalau T6 yang sekian. di bawah 2 juta kan T6 sekian, T6 sekian. Nah ini T820 udah Dan lumayan kenceng. performanya di atas G99. Di atas G99. Di atas G99. Oke. Sesuai harganya juga. Dan ini udah 5G ya? Udah 5G, Udah 5G. baterainya gede, ada NFC juga. Ada NFC. Dual speaker Ya dan harus dong, dual speaker kan gaming. Gaming. Iya. Terus ada FM radionya. Kalau kalian pentingin FM radio ya. Masih ada di situ. Ya ini kemarin sempat heboh sih. Ya. Karena orang pada bingung ini apa ya? Sebetulnya gimana ya begitu kita review ternyata bagus ya. Pertama tuh pas mau ngetes tuh apaan sih gitu. Iya. Yakin gak sih begitu tes? Oh ternyata bagus. Itu bagus. Ternyata lumayan oke. Pendahulunya dia ada kan yang tahun lalu. Ya itu nggak Iya masuk kan? rekomendasi. Nggak masuk Nggak masuk rekomendasi. honorable mention bahkan. Iya, yang ini masuk ya. Ini masuk banget. Desain juga udah lumayan keren sih.
gaming banget lah desainnya. Gaming banget lah ini. Gaming banget desainnya. Oke, kalau Nice. begitu ya panjang memang ya karena banyak yang bagus dan kami yakin dari antara kalian banyak yang kesel kenapa HP kalian nggak masuk ya. Tapi jangan sedih, HP kalian nggak masuk bukan berarti kami menghujat HP kalian mengatakan bahwa HP kalian itu buruk, tidak sama sekali tidak. Cuman ya pilihan kami untuk tahun ini adalah yang ini tadi untuk akhir tahun 2024 dan pilihan-pilihan ini tentunya bisa berubah nanti ya. Harusnya bisa berubah seiring dengan harga bergeser juga ya bisa berubah lagi gitu. Jadi ini spesifik yang kami pilih di awal November ya. Awal November 2024. Nah, kalau kalian mau lihat barang-barangnya ada di mana, misalnya tertarik ya itu tadi ya di setiap videonya di setiap partnya tadi sudah ada linknya masing-masing. Kemudian apalagi kalau misalnya kalian ada yang menarik ya, ada barang-barang yang menarik atau HP yang menarik di kelas harga segini dan tidak disebutkan menurut kalian bagus, tulis aja di kolom komentar ya. Tidak perlu ditanya kenapa sih ini nggak masuk gitu ya. Jawabannya sederhana. Jawabannya adalah karena nggak dipilih aja. Udah. Entah kita kelewatan, harganya belum ngepas, atau macam-macam, bisa macam-macam. Tapi yang jelas yang kita pilih yang ini. Kalau kalian ada pilihan, bantu teman kalian. Kalau misalnya ada yang bagus juga menurut kalian, tulis aja di kolom komentar. Nggak usah pakai ngomel-ngomel. Ya, terus aja. Ini juga menurut saya bagus kok. Karena begini-gini. Karena apa? Gitu sebutin di situ. Tapi jangan HP second ya. Nah, jangan HP second. Kita nggak rekomen HP second soalnya. Nggak bisa direkomendasi HP second. Kalau kalian rekomendasi HP second, apakah kalian mau menanggung itu kalau teman kalian atau siapapun ada yang lainnya membeli gara-gara rekomendasi kalian? Nah, tentu tidak kan? Kan senjata andalannya pas gue beli aman tuh. Iya. Tidak ada masalah. Nah, iya. Ya punya lu aman gitu. Kalau yang lain tiba-tiba ada yang tidak aman kan kalian tidak bisa bertanggung jawab. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu untuk rekomendasi 2 sampai 3 juta bukan 3 jutaan. Sebelumnya sudah ada tablet, sudah ada di bawah 2 juta, sekarang 2 sampai 3 juta. Nanti kita akan lanjut lagi tapi tentunya tidak bisa rapat-rapat banget karena kita masih harus lihat ada apa aja lagi sih yang tampil di akhir tahun ini ya. Harusnya kalau yang ini sih udah lumayan stable sih, udah lumayan pas ada lah semuanya barang-barangnya. Dan harusnya belum ada yang baru lagi sampai akhir tahun 2024 harusnya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di rekomendasi berikutnya. See ya. Bye bye.